Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah FKP ataupun Formulasi Kebijakan Publik, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Sulaiman Esos MSI. Kelompok 3 ini beranggotakan Fitriani, Ilviana, Irgo Emansyet Tiadilim, Kania Fazilia, dan Maulidia Rahmawati. Presentasi kali ini topik pembahasannya yaitu mengenai analisis SWOT RUU Cipta Kerja ataupun Omnibus Law. Dimulai dengan pembahasan pertama mengenai apa itu RUU Cipta Kerja. Apa itu Undang-Undang Omnibus Law? Menurut Audrey O'Brien, Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Yang akan kita bahas di sini ialah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang merupakan undang-undang di Indonesia yang berisi 11 klaster, yang menggabungkan 79 undang-undang yang di dalamnya menyangkut aturan-aturan tentang ketenagakerjaan, penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, hingga administrasi pemerintahan. Analisis SWOT pada Undang-Undang Omnibus Law yang pertama itu strength, yaitu analisis kekuatan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri. Yang kedua yaitu weakness, yaitu analisis kelemahan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari Undang-Undang Omnibus Law. Yang ketiga yaitu opportunities, yaitu analisis peluang, situasi ataupun kondisi yang merupakan peluang apa yang bisa kita ambil dari Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri. Yang keempat yaitu threat, yaitu analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu masyarakat apabila Omnibus Law disahkan. Selanjutnya adalah pemaparan mengenai strength, yang dimana merupakan kekuatan ataupun kelebihan dari dampak penerapan RUU Cipta Kerja ataupun Omnibus Law. Yang pertama adalah UMKM dan koperasi. RUU Cipta Kerja ini diklaim memberikan kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS ataupun Online Single Submission, pendaftaran hak kekayaan intelektual ataupun HAKI, dan kemudahan dalam mendirikan perseroan terbuka ataupun PT perseorangan. Regulasi ini juga menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya boleh 9 orang. Koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah. Selanjutnya adalah sertifikasi halal. Untuk sertifikasi halal, regulasi ini menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal. Bahkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil ataupun UMK, pemerintah memberikan kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang ditanggung pemerintah. Lembaga pemeriksa halal juga diperluas lingkupnya sehingga kini dapat dilakukan oleh ormas Islam dan perguruan tinggi negeri. Yang ketiga adalah perkebunan masyarakat di kawasan hutan. Terkait keberadaan perkebunan masyarakat yang terlanjur masuk kawasan hutan, masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjutan lahan dalam kawasan hutan, yang nantinya lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah. Baik, selanjutnya adalah pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan. RUU Cipta Kerja ini menjamin adanya kepastian dalam pemberian pesangon. Pemerintah menerapkan program jaminan kehilangan pekerjaan ataupun JKP dengan tidak mengurangi manfaat jaminan kecelakaan kerja ataupun JKK, jaminan kematian ataupun JKM, jaminan hari tua ataupun JHT, dan jaminan pensiun ataupun JP, serta tidak menambah beban iuran dari pekerja ataupun pengusaha. Selanjutnya adalah penyederhanaan izin untuk nelayan. Tak hanya itu, bagi nelayan juga diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan. Kini, perizinan hanya cukup satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan ataupun KKP. Kementerian Perhubungan tetap memberikan dukungan melalui standar keselamatan. Kemudian insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. RUU Cipta Kerja akan memberi manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko ataupun risk-based approach dan penerapan standar.
Lalu selanjutnya adalah pelaku usaha juga mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi. Di samping adanya bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat memasuki investasi dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah ataupun daftar prioritas investasi. 8. Perumahan bagi MBR regulasi ini akan mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan atau BP3. 9. Percepatan reformasi agraria dan redistribusi tanah juga akan dilakukan oleh Bank Tanah. Weakness atau kelemahan. 1. Penghapusan upah minimum kabupaten atau kota atau yang biasa disingkat UMK diganti dengan upah minimum provinsi atau UMP. Penggantian ini dinilai akan upah pekerja lebih rendah. Yang kedua, waktu lembur dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam sehari dan 18 jam seminggu. Yang ketiga, jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha sehingga berpotensi membuat status kontrak pekerja abadi. Bahkan, pengusaha dinilai dapat mem-PHK pekerja sewaktu-waktu. Yang keempat, waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam Sabtu Minggu. Yang kelima, menghapus cuti panjang 2 bulan per 6 tahun. Cuti panjang akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, memudahkan izin bagi tenaga kerja asing atau TKA untuk direkrut. Baiklah, saya akan melanjutkan selanjutnya tentang opportunities. Pertama, terciptanya lapangan kerja yang luas, serta tentunya meningkatkan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya, RUU ini memiliki tujuan untuk memberikan perizinan berusaha serta iklim usaha yang makin kondusif, termasuk usaha mikro, kecil, menengah. Selanjutnya yang ketiga, memberikan kemudahan berusaha untuk semua investor, baik bagi kelas besar, kelas menengah, maupun mikro. Terakhir, pertumbuhan ekonomi yang berarti akan mampu menggenjot investasi. Investasi yang datangnya baik dari luar maupun dalam negeri. Sebab investasi akan memicu tumbuhnya lapangan pekerjaan. Next. Selanjutnya, traits. Hak berpartisipasi dalam urusan publik dan hak atasan informasi. Aturan nasional dan internasional menetapkan bahwa masyarakat Indonesia berhak berpartisipasi dalam urusan publik. Setiap rancangan, peraturan, perundang-undangan pun harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pemerintah mengklaim telah mengajak 14 serikat buruh dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Nyatanya organisasi-organisasi menyatakan bahwa mereka tidak dilibatkan sejak awal. Selanjutnya, upah minimum semakin minim. Nilai upah harus ditentukan berdasarkan standar kehidupan yang layak. Angkanya ditentukan berdasarkan faktor seperti tingkat upah umum di negara tersebut, biaya hidup, kontribusi dan manfaat jaminan sosial, standar kehidupan relatif, biaya hidup, serta kondisi ekonomi dan sosial. Aturan di RUU Cipta Kerja membuat standar kehidupan layak semakin sulit dicapai. RUU misalnya menghapus upah minimum berbasis kota atau kabupaten (UMK) yang ditetapkan wali kota menjadi hanya merujuk upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan gubernur. Padahal UMP cenderung memiliki standar lebih rendah dibandingkan standar kebutuhan hidup layak yang ditentukan Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, tidak ada kepastian status pekerja. Negara seharusnya secara bertahap menghapus bentuk-bentuk pekerjaan informal, pekerja kontrak dan non-standar, dan memerangi semua bentuk pengakuan tidak adil yang timbul dari hubungan kerja tidak tetap. Tapi dalam RUU Cipta Kerja,
Ketentuan periode maksimum pemberlakuan kontrak untuk pekerja tidak tetap dihilangkan. Demikian pula pengaturan syarat yang memungkinkan mereka berubah status menjadi pekerja tetap. Artinya, pekerja bisa saja dipekerjakan dalam rentang waktu yang tak terbatas dan kapasitas skema keamanan kerja, pengupahan, dan jaminan pensiun sebagaimana berlaku bagi pekerja tetap. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai batasan jam kerja dan hilangnya cuti. Pertama, terkait batasan jam kerja. Semua orang berhak bekerja dengan waktu yang terbatas, yaitu 8 jam per hari. Jika ada pengecualian, maka sifatnya sangat terbatas dan harus didasarkan pada konsultasi terlebih dahulu antara pengusaha, pekerja, serta serikat buruh. Tapi, pada RUU Cipta Lapangan Kerja ini menambahkan pasal yang memperbolehkan pengusaha memberikan waktu kerja lebih dari 8 jam per hari atau 40 jam per minggu pada sektor lapangan pekerjaan tertentu, berdasarkan skema yang nantinya ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Skema periode kerja ini jika ditentukan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pekerja, hal ini berpeluang menimbulkan praktik eksploitasi. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya mereka bekerja 8 jam per hari dengan waktu yang telah ditentukan pada RUU Cipta Kerja Lapangan sebelumnya. Nah, kali ini pemerintah menerapkan waktu kerja lebih panjang dengan upah yang sama. Hal ini berdampak pada kesehatan yang dirasakan oleh para buruh nantinya. Karena dengan waktu istirahat yang kurang, tapi mereka harus bekerja lebih dari 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Kedua, mengenai cuti. Pada hari libur nasional dan saat cuti, kerja harus tetap mendapat upah yang setara dengan hari kerja normal biasanya. Pemerintah juga wajib mencegah perusahaan melanggar kewajiban untuk memberikan cuti berbayar bagi para pekerjanya. Tetapi, pada RUU Cipta Kerja kali ini mengubah beberapa ketentuan undang-undang dengan tidak mencantumkan secara spesifik mengenai beberapa jenis cuti berbayar yang selama ini wajib ditanggung perusahaan. Antara lain, untuk para laki-laki, yaitu ketika istrinya melahirkan, dan untuk perempuan ketika haid. Tapi sama saja, perempuan tetap memiliki 2 jenis cuti, yaitu cuti melahirkan dan cuti haid, serta cuti lainnya. Jadi kita tidak tahu apakah pekerja akan mendapat cuti tersebut atau tidak, serta dengan upah yang diberikan oleh perusahaan jika pekerja tersebut menjalani cuti. Karena ketidakjelasan aturan tersebut, maka pekerja dapat dipaksa untuk tetap masuk agar tidak dikenakan sanksi pengurangan upah atau sanksi kewajiban lainnya yang merugikan para pekerjaan. Tentu, hal ini sangat merugikan para pekerja. Mengapa? Karena kita dituntut untuk melakukan pekerjaan tanpa kita boleh sakit, atau kita bagi perempuan tidak boleh haid. Itu hal yang mustahil. Karena pada dasarnya wanita emang udah kodratnya haid. Karena haid itu tidak mudah bagi perempuan yang merasakan nyeri yang tidak bisa dirasakan oleh kaum laki-laki. Nah, untuk para pengusaha harus memikirkan ke depannya. Karena hal ini sangat merugikan bagi para pekerja perempuan. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.